Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas tentang bahayanya kalau sudah kesemsem sama rumah yang diincar. Nah, ini nih yang kami perlu ingatkan ke teman-teman yang lagi ngincar properti, terutama yang udah kepengen banget melakukan transaksi properti. Setidaknya ada dua kondisi yang teman-teman perlu tahu. Yang pertama adalah jangan sampai teman-teman udah bayar-bayaran tapi masalah PPJB masih belum jelas. Kenapa Pak? PPJB emang sepenting itu? Ya memang sepenting itu. PPJB itu perjanjian pengikatan jual beli. Intinya dari PPJB ini adalah membantu teman-teman yang mau bertransaksi membeli properti ini jadi punya kejelasan aturan. Jadi kalau teman-teman udah bayar tanpa ada PPJB, kalau tiba-tiba teman-teman batal nih, nggak jadi deh, saya berubah pikiran, setelah pikir-pikir lagi, kayaknya saya belum siap untuk beli rumah. Setelah pikir-pikir lagi, wah ternyata uangnya nggak cukup. Atau ternyata, waduh, saya sih memang mau nih beli rumah, tapi ternyata KPR saya ditolak, di-reject sama bank. Lah ini terus uang yang sudah dibayarkan, itu gimana nasibnya? Nah, itu yang teman-teman perlu tahu gitu. Nah, kalau sampai udah terlanjur bayar-bayaran dulu, tapi PPJB-nya belum jelas, ya ini akan jadi potensi masalah sih teman-teman ya, dalam posisi yang lemah tentunya gitu. Jadi cuma bisa minta tolong nih sama developernya. Ya balikin dong, balikin ya. Kalau developer baik dan mau balikin ya bersyukur. Tapi kalau enggak, ya mau gimana? Agak susah posisinya gitu. Karena balik lagi, posisi teman-teman ada di posisi yang lebih lemah. Hal berikutnya yang teman-teman perlu pertimbangkan lebih jauh nih sebelum nih memutuskan, oke nih emang ini rumah idaman, saya ambil gitu. Sekalipun nih teman-teman udah kesengsem nih, akal sehatnya sudah berkurang kadarnya gitu karena gila ini rumah keren banget gitu. Wah rumah contohnya nyaman banget. Waduh saya mah udah pastilah ini mau beli rumah ini gitu. Hal berikutnya yang teman-teman harus waspadai adalah kalau begitu ditawarin angsuran KPR-nya itu gede dan teman-teman tahu, punya feeling dalam hati bahwa wah kalau angsuran segini sih kayaknya nggak kena nih. Jadi terlepas dari disetujui oleh bank atau tidak, teman-teman sebenarnya kan bisa menilai saya mampu nggak bayar angsuran ini setiap bulannya. Dan nanti kalau masa bunga fixnya udah selesai berubah jadi floating, angsurannya di berapa? Nah ini teman-teman perlu tahu di awal. Hanya sekadar buat perkiraan supaya teman-teman juga punya feeling saya akan mampu nggak menyelesaikan kewajiban KPR saya. Karena kalau teman-teman sampai nggak sanggup nih bayar cicilan KPR, ya itu rumah bisa melayang gitu. Walaupun rumahnya udah keren banget, aduh ini jodohku gini. Tapi begitu kita beli pakai KPR dan cicilannya ternyata nggak sanggup kita bayar, ya itu rumah kayak punya sayap nanti. Bisa terbang dia. Ya daripada teman-teman mengalami kerugian keuangan yang gak sedikit, jadi lebih baik dari awal teman-teman memang nilai baik-baik. Ini cicilannya memang saya sanggup atau enggak. Dan berpikirlah tegas gitu loh. Tegas dan jelas. Karena kalau teman-teman, kayaknya masih bisa deh. Nanti makan diirit aja kayak gini segala macam. Wah, kalau masih ada beberapa yang teman-teman mikir, oh ini masih bisa disesuaikan lebih lanjut, baiknya teman-teman tes dulu, simulasiin dulu, lakukan hal itu 2-3 bulan. Baru setelahnya lakuin transaksi. Karena kalau teman-teman belum mencoba melakukan itu, lalu memaksa, karena wah mesti bayar angsuran KPR nih begini, itu wah mau nggak mau mesti diturunin nih. Oh makannya tadinya 3 kali sehari jadi 2 kali sehari gitu. Ternyata begitu jalanin nurunin porsi makan dari 3 kali jadi 2 kali sehari, ternyata teman-teman malah jadi sakit. Bahkan itu jadi petaka gitu, itu jadi masalah gitu loh. Begitu sakit nggak bisa kerja. Nah nggak bisa kerja dilihat sama perusahaan, teman-teman kurang produktif. Nah ujung-ujungnya kalau perusahaannya goyang, kalau ada layoff yang di PHK duluan ya teman-teman nanti gitu. Nah yang kayak begini-begini harus ya dipikirin baik-baik gitu. Jadi jangan main asal, wah rumahnya keren banget, waduh ini aduh saya nggak bisa nolak deh, ini saya mesti ambil saat ini karena ini memang jodohku gitu. Nggak ada ya yang kayak begitu, nggak ada tuh. Karena ingat ya,
hati-hati. Kalau teman-teman nggak sanggup bayar cicilan KPR, nanti itu rumah kayak punya sayap, bisa penuh. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan teman-teman bisa memiliki dan mengambil keputusan yang lebih bijak setelah mendapat pengetahuan ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!